Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Anjani akan memaparkan rancangan penelitian atau proposal penelitian yang berjudul Analisis Wacana Kritis Berita Hoax Vaksin COVID-19 pada Portal Berita Kementerian Kominfo. Pada bab 1 pendahuluan, yaitu pada bulan Desember 2019, kasus virus pneumonia pertama kali ditemukan di Wuhan, China, tepatnya di pasar ikan. Kemudian pemerintah Indonesia akan menyiapkan dosis vaksin sebanyak 2 kali hingga akhir tahun 2021 ini. Kemajuan teknologi membuat masyarakat mudah mendapatkan informasi dan juga berita, yaitu melalui media online. Wacana adalah bagian dari komunikasi lisan dan juga tertulis, dan bahasa adalah gabungan kata yang tersusun sistematis dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Bentuk lain dari penyajian wacana adalah media massa, salah satunya yaitu berita, baik secara tertulis maupun terdapat di majalah, yaitu surat kabar, tabloid, dan lain sebagainya. Menurut data Kemenkominfo yang terdapat di portalnya, terdapat 1.556 berita hoax COVID-19 dan juga 177 berita hoax vaksin. Di antaranya berita hoax vaksin COVID-19 yaitu berita divaksin upaya pemusnahan umat Islam dan warga Baduy tidak divaksinasi. Kemudian setelah divaksinasi menyebabkan hasil swab menjadi positif dan lain sebagainya. Yaitu pada penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana struktur teks dalam berita hoax vaksin COVID-19 pada portal berita Kementerian Kominfo pada periode Juni sampai Agustus 2021. Kemudian bagaimana konteks dalam portal berita Kemenkominfo mewacanakan berita hoax vaksin COVID-19 periode Juni sampai Agustus 2021 dilihat dari model Ten Van Dijk. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui struktur teks dalam berita hoax vaksin COVID-19 pada portal berita Kemenkominfo, dan kemudian untuk mengetahui konteks dalam portal berita Kemenkominfo mewacanakan berita hoax vaksin COVID-19 periode Juni sampai Agustus 2021. Kemudian manfaat dari penelitian ini secara teoritis yaitu mahasiswa atau mahasiswi bisa menjadikan penelitian ini yaitu sebagai referensi untuk melakukan analisis wacana, khususnya analisis wacana kritis untuk berita. Kemudian dalam ilmu komunikasi khususnya yaitu di bidang jurnalistik. Dan untuk manfaat praktisnya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam menanggapi pernyataan media, memilih dan melihat realitas yang ada. Dan yang terakhir itu redaktur pelaksana yang bertanggung jawab terhadap isi dari unggahan berita. Dan di bab 2, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis adalah yang pertama itu berjudul Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk dalam program acara Mata Najwa di Metro TV. Yang memiliki perbedaan yaitu dari subjek penelitian, yaitu penulis menggunakan portal berita Kemenkominfo dan teori Teon A. Van Dijk. Kemudian yang kedua, analisis wacana kritis berita Perseteruan Antasari Azhar dan juga Susilo Bambang Yudhoyono di Surat Kabar Media Indonesia dan juga Republika edisi 15 sampai 18 Februari 2017 memiliki perbedaan yaitu pada subjek penelitiannya. Dan yang terakhir yang ketiga, analisis wacana kritis teori inclusion Theo van Leeuwen dalam berita kriminal tema pencurian koran Pos Metro pada edisi Mei pada tahun 2013, yaitu memiliki perbedaan pada teori yang digunakan, yaitu penulis menggunakan Teon A. Van Dijk. Dan kemudian pada konseptualnya yaitu analisis wacana kritis, yaitu analisis wacana kritis dengan model A. Van Dijk, dan juga yaitu media online yang terbagi menjadi berita dan juga berita hoax. Dan menggunakan teori yaitu teori komunikasi massa dan teori kritis Van Dijk. Kemudian pada bab 3, pada penelitian ini yaitu metodologi penelitian menggunakan paradigma kritis, metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis wacana, dan teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu secara virtual, yaitu dengan memantau portal berita Kemenkominfo, dan juga dokumentasi yang dilakukan yaitu screen capture dari hasil wawancara. Dan teknik analisis datanya yaitu analisis wacana kritis. Perbedaan antara analisis wacana dan analisis wacana kritis itu yaitu deskripsi tentang fakta dengan bebas objektivitas, yaitu kemudian pada wacana kritis pengembangan dari tradisi ilmu komunikasi sosial kritis tidak bebas nilai, kemudian pada wacana tidak condong ke nilai atau topik tertentu,
Kemudian wacana kritis tujuannya memberi dasar ilmiah bagi pertanyaan yang kritis. Dan yang terakhir yaitu perencanaan penelitian yang dimulai pada bulan Juni dan Juli, penyusunan proposal, hingga pada penulisan laporan skripsi yaitu di bulan Desember dan Januari. Kemudian keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu triangulasi, yaitu triangulasi masuk ke dalam karakteristik kredibilitas. Kemudian untuk mengecek hasilnya yaitu hasil penelitian disamakan dengan hasil wawancara sebagai derajat kepercayaan. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin disampaikan, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih.